ada chat di bulan Mei, perintah kepada Kapolres untuk menukar sabu dengan tawas. Kalau tadi kan kita bicara tentang digital forensik, ya. Ternyata sampai hari ini di dalam berita acara persidangan tidak ada digital forensik, baik dalam berita acara manapun, atas chat perintah sabu ditukar dengan tawas, yaitu sekitar bulan Mei dan Juni 2022. Kalau tadi Anda bicarakan ada digital forensik. Kalau ternyata digital forensiknya pun tidak ada sama sekali. Karena digital forensik ini dilakukan belakangan adalah bulan Juni dan tidak ditanyakan kepada saksi satupun. Ini contoh lain, total tidak ada digital forensik di bulan Mei dan Juni atas chatting perintah tukar sabu dengan tawas. Apa ya komentar Anda? Baik, berarti kalau menurut best practice saya yang mulia, kalau ada pertanyaan seperti ini, simpel jawabnya, baik dari ilmu digital forensik maupun sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE, itu barang bukti elektronik harus utuh, harus asli, dijaga keutuhannya dan keasliannya, sehingga dapat memperjelas sebuah kejadian perkara ataupun dapat menjelaskan sebuah keadaan. Nah, bila apa yang disebutkan penasihat hukum seperti tadi, berarti barang bukti elektronik yang dilakukan digital forensik ini ada kemungkinan tidak utuh, tidak asli, tidak lengkap, karena tidak bisa menjelaskan kronologis perkara yang seperti yang diinginkan oleh penasihat hukum. Intinya yang di pasal 6 tadi, yaitu harus dijaga keutuhan dan keasliannya, data integritinya. Nah, kalau yang disampaikan penasihat hukum benar, berarti kesimpulan saya pribadi dari pernyataan tersebut adalah barang bukti tersebut tidak lengkap. Berarti sudah melanggar pasal 6 Undang-Undang ITE terkait pemrosesan barang bukti elektronik. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Yang di screenshot tadi itu, ya, yang di screenshot tadi, yang dipoto, yang ditunjukkan oleh penyidik ke saksinya hanya hal-hal yang menguntungkan penyidik. Saya kasih contoh nih, ada screenshot dari WhatsApp tersebut yang berupa perintah tarik dan musnahkan, tapi tidak ada satupun, baik tidak pernah ditunjukkan itu kepada ahli, kepada saksi oleh penyidik, baik berupa screenshot maupun berupa forensik. Menurut Anda, apakah ini salah satu contoh pelanggaran Undang-Undang ITE dari segi teknologinya? Mohon izin, boleh diulang tadi saya ulang lagi. Depannya kurang. Jadi chatting yang memberatkan itu yang di screenshot oleh penyidik, ditanyakan kepada saksi baru di BAP. Chatting yang tidak yang menguntungkan terdakwa tidak di screenshot, tidak ditunjukkan kepada ahli, kepada saksi, dan tidak di BAP. Apakah itu teknik caranya pelanggaran Undang-Undang ITE dari segi teknologi? Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, saat saya dipergunakan oleh penegak hukum atau pihak manapun, kami memproduksi laporan forensik digital sesuai dengan proses yang telah dilakukan. Itu kami, seperti yang disebutkan tadi, kita melampirkan laporan forensik digital secara lengkap. Nah, laporan forensik digital secara lengkap tadi yang dilampirkan di dalam BAP kami sebagai ahli, itu akan bisa digunakan oleh semua pihak untuk dipelajari. Walaupun ada pihak yang mau mengambil sebagian dari sebuah data atau barang bukti elektronik tadi, pihak yang lain pun bisa mengcounter bila memang ada hal-hal yang menguntungkan tapi tidak disampaikan oleh penuntut umum misalnya. Nah, intinya laporan forensik digital yang utuh tadi, yang komprehensif tadi, itu bisa digunakan oleh semua pihak dan mestinya ada lengkap, utuh, dan pihak terdakwa pun siapapun dia itu berhak mengcounter bahwa ini sesuai dengan laporan forensik digital yang lengkap ini ada data-data ataupun informasi ataupun bukti yang dapat menguntungkan dia. Keywordnya tadi di laporan forensik digitalnya harus kita bisa pelajari secara
utuh sama sesuai dengan yang dipelajari oleh penuntut umum. Ada ahli yang mengatakan di ruang sidang ini yang mengatakan bahwa undang-undang narkotika adalah lex spesialis terhadap undang-undang ITE. Di pasal 86 undang-undang narkotika ada diatur mengatakan salah satu bukti adalah bukti elektronik. Pertanyaan kami, bukankah undang-undang narkotika itu hanya menyebutkan salah satu bukti adalah boleh alat bukti elektronik, sedangkan cara pengambilan bukti itu diatur di dalam undang-undang ITE. Apakah Anda setuju bahwa undang-undang narkotika itu dan undang-undang ITE justru sejalan searah? Apalagi di dalam pasal 5 undang-undang ITE disebutkan bahwa undang-undang ITE ini memperluas hukum acaranya. Jadi undang-undang ITE adalah hukum acaranya, sedangkan pasal 86 hanya menyebutkan alat bukti yang diakui salah satu alat elektronik itu adalah hukum materialnya. Apa tanggapan Anda?